Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu min khalqihi qad anna al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilihi hatta atahu min rabbil yakin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala subhanahu fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال حبيبنا المصطفى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih pada hadis yang kedua, hadis Jibril. Kemarin kita sudah menjelaskan apa itu salat dan apa saja rukun-rukun dan syarat-syaratnya salat. Dan sekarang kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu waktu tiaz zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Sebelum kita membahas apa itu zakat, kemarin ada yang bertanya, belum ya. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya jika seseorang sedang sholat di rumahnya, tiba-tiba salah satu keluarganya datang, apakah kita mengucapkan salam, membatalkan salat lalu menjawab salamnya, atau kita membukakan pintu tanpa menjawab salamnya? Bagaimana hukumnya? Baik. Sebelum kita jawab, kita ambil contoh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika di saat Umar bin Khattab sedang melakukan salat berjamaah, salat Isya, tiba-tiba Umar mimisan. Kemudian beliau keluar dari salatnya. Kemudian membersihkan hidungnya. Setelah dibersihkan, dia masuk lagi ke barisannya, menyempurnakan salatnya. Kata para ulama, ketika seseorang sedang melakukan salat, tiba-tiba ada tamu atau ada keluarganya, maka nggak mesti membatalkan salat. Kita lepas dari takbir, ya kita maju ke pintu, bukakan pintu. Karena hal ini sama dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di saat ada seorang wanita, budaknya, datang ke rumah Ibunda Aisyah dengan membawa daging. Kemudian dia membukakan pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum.
Tidak dijawab oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah ke pintu, membukakan pintunya tanpa menjawab salamnya. Setelah itu dia kembali lagi ke tempat salatnya, menyempurnakan salatnya. Maka kata budak ini, apakah Anda sedang melakukan salat? Maka Ibunda Aisyah memberikan isyarat dengan menganggukkan ke kepalanya. Nah ini boleh. Ya kalau misalnya ibu sedang sholat, tiba-tiba bapak pulang, silahkan dibuka pintunya tanpa menjawab salam. Tapi kalau sudah menjawab salam, maka sholatnya batal. Selagi tidak menjawab salam, maka sholatnya sah. Nah, insyaallah seperti itu ya Pak. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, pembahasan ketiga, tiaz zakat dan mengeluarkan zakat. Apa itu zakat? Apa itu zakat? Zakat. Apa itu zakat? Hah? Apa? Misalnya, ayo kita keluarkan zakat. Yang punya harta keluarkan zakat. Ditanya apa itu zakat? Membersihkan apa? Membersihkan harta. Baik. Zakat maknanya adalah mengeluarkan harta tertentu pada waktu yang ditentukan. Mengeluarkan zakat yang tertentu pada waktu yang ditentukan. Nah, adapun makna zakat dari segi asal adalah mensucikan, membersihkan dan memberkahi. Nah, ini makna zakat. Nah, nanti kita bagi zakat itu ada dua, ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Nah, sekarang kita akan bahas dulu zakat fitri. Ya karena setelah lagi insyaallah ya kita akan Idul Ramadan, kemudian kita harus mengetahui ilmunya tentang zakat. Baik. Zakat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Zakat hukumnya wajib. Bagaimana jika ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, kemudian dia menolak mengeluarkan zakatnya? Bagaimana hukumnya? Nah ini kemarin ada pertanyaan ya tentang zakat itu. Ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, tiba-tiba dia nggak mau mengeluarkan zakatnya dengan alasan ini saya cari dengan susah payah. Baik, kita akan jelaskan dulu hukumnya aja, baru setelah itu kita jabarkan secara detail. Baik, orang ketika enggan atau menolak mengeluarkan zakatnya, kata para ulama, jika dia mengetahui ilmunya, kemudian tidak mau mengeluarkannya, maka para ulama menyepakati bahwasanya orang itu dihukumi kafir. Ya kan? Nah, yang kedua, ini pertama, jika ada seorang yang enggan mengeluarkan zakatnya, dia tahu ilmunya, dia paham semuanya, tapi dia nggak mau mengeluarkannya, maka para ulama semuanya bersepakat bahwasanya orang itu dihukumi kafir. Nanti kita akan turunkan dengan contoh-contoh yang terjadi pada zaman sahabat. Yang kedua, jika dia enggan mengeluarkan karena pelit, ya beda dengan orang yang tahu tadi, dengan orang yang pelit berbeda. Kalau orang yang pelit nggak mau mengeluarkan hartanya dan dia juga tidak tahu ilmunya, para ulama menghukuminya dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Orang juhal, orang yang bodoh, nggak paham tentang zakat, tidak tahu makna zakat, maka para ulama menyepakati bahwasanya orang ini tidak dihukumi kafir. Baik.
zakat, ya, zakat ketika sudah mengetahui ilmunya, mengetahui hukumnya, mengetahui syarat-syaratnya, kemudian tidak mau mengeluarkan, maka para ulama menghukumi kafir. Terjadi pada sahabat Malik bin Uyainah. Kenal Pak ya? Kenal. Baik. Malik bin Uyainah pada saat itu ya membuat kampanye mengatakan bahwasanya zakat itu tidak boleh dikeluarkan lagi. Kami mengeluarkan zakat itu karena kami tunduk kepada Rasul. Setelah Rasulullah wafat, maka kami tidak lagi mengeluarkannya. Insyaallah ketika Khalid bin Walid bertanya kepada Malik bin Uyainah, bagaimana pendapatmu tentang zakat? Dia mengatakan, ini adalah hartaku, maka aku sendiri ya tidak mau mengeluarkannya. Aku sudah mencarikan dengan susah payah dan aku tidak akan mengeluarkan zakatnya. Kemudian apa kata Khalid bin Walid? Wahai sahabatku, bunuhlah orang ini karena dia akan merusak kaum muslimin dengan pemahaman seperti ini. Akhirnya sahabat yang diperintahkan membunuh itu tidak mau, lari ke siapa? Khalifah Abu Bakar. Setelah menemui Abu Bakar, ya Khalifah Abu Bakar, kemudian dia bertanya, wahai Khalifah Khalid bin Walid, tanpa meminta persetujuanmu, tanpa meminta perintah darimu, langsung memberikan hukuman mati kepada Malik bin Uyainah. Kata Abu Bakar, apa penyebabnya? Malik bin Uyainah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Malik bin Uyainah ini mau mengeluarkan zakatnya di saat Nabi masih hidup. Kemudian kata siapa? Abu Bakar, bunuh. Perintahnya apa? Bunuh. Kemudian kata Umar, jangan dibunuh. Karena bisa jadi ya Malik bin Uyainah ini takut dengan Khalid bin Walid sehingga dia membuat jawaban seperti itu. Kata Abu Bakar, az-zakat wa shalah qarinan. Zakat dan salat ini adalah berdekatan, qarinan, sahabat sejati, enggak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Seperti suami istri, enggak bisa dipisahkan, harus selalu bergandengan. Ada zakat, ada salat. Kalau dia meninggalkan zakat dengan amdan, dengan sengaja, ya dengan sengaja, maka dia dihukumi oleh para ulama itu kafir. Baik. Imam As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, baik itu juhudan ataupun bakhlan, baik itu orang yang alim, tahu ilmunya tapi enggan mengeluarkan zakatnya, atau orang yang pelit sekali untuk mengeluarkan zakatnya, maka dia akan diberikan hukuman oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kata beliau, ma tulahid mal, zakat itu akan mencampur adukkan, walakin akan tetapi kata Imam As-Sa'di, illa an yufsidatahu, kecuali zakat itu akan memberikan apa? Kerusakan pada harta. Bisa jadi orang yang pelit mengeluarkan zakatnya, keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hartanya itu yang tidak bernilai bagi dirinya. Makanya setiap dia mendapatkan rezeki itu habis. Kenapa seperti itu? Karena apa? Berkahnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Adapun di akhirat, orang yang mengumpulkan hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka kita ambil dalam Al-Quran surah At-Taubah, kata Allah, walladzina yaknizuna, ya, dan orang-orang yang mengumpulkan zahab wal fiddah, emas dan perak, wala yunfikunaha, dan dia tidak mau menginfakkannya, mengeluarkan zakatnya fi sabilillah, di jalan Allah. Kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan mereka kabar gembira dengan apa? Dengan azab yang sangat
pedih. Yang lebih menyedihkan lagi di ayat selanjutnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam. Tatkala emas dan perak itu dileburkan oleh Allah di mana? Di neraka Jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum, dan wajah mereka, dahi mereka disetrika oleh Allah dengan apa? Dengan emas leburan tadi. Bukan cuma wajahnya, lambungnya juga disetrika, bak punggungnya juga disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inilah harta benda yang kalian kumpulkan di dunia, maka saat ini rasakanlah bagaimana nikmatnya. Ini orang yang apa? Pelit mengeluarkan zakat. Nah ini ya, zakat itu bahwasanya zakat itu membersihkan diri dan juga harta. Inilah makna zakat. Baik. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat? Di sini para ulama khilafiyah pendapat, ya. Orang wajib mengeluarkan zakat itu tentunya orang muslim, bayi, anak kecil, dewasa, dan sampai kakek. Nah, bagaimana dengan orang yang hamil? Apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya atau tidak? Gimana? Kalau ditanya hukum seorang wanita hamil mengeluarkan zakatnya atau tidak? Hah? Zakat fitrah, ya, zakat fitrah harus dikeluarkan. Mana dalilnya, Pak? Hah? Hah? Setiap yang hidup. Yang ini masih di dalam. Gimana? Baik. Di sini khilafiyah para ulama. Hah? Bayinya, ya, zaninnya, bayinya, dia wajib mengeluarkan atau tidak? Wajib atau tidak? Belum. Kenapa belum? Hah? Baik. Ada yang mengeluarkan, ada yang tidak. Masya Allah. Imam Abu Hanifah mengatakan la tu'addi 'anil janin. Abu Hanifah mengatakan apa? La tu'addi 'anil janin. Bayi yang masih dalam kandungan itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Li'annahu la ya'rifu hayatahu hakala, karena dia tidak mengetahui kehidupannya seperti ini. Nah, ini pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat dari Imam Malik mengatakan la tu'addi 'anil jabal. Artinya bayi yang masih dalam kandungan juga tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan wajib wanita hamil mengeluarkan zakatnya apabila janinnya sudah 7 bulan. Kalau sudah 7 bulan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Wajib. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau sudah usia 7 bulan, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi apa? Kalau kita lihat dari sisi faedahnya, maka sebagian ulama mengatakan wanita ketika kehamilannya sudah 7 bulan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Sama halnya dengan orang yang besoknya mau lebaran, malamnya dia meninggal, wajib mengeluarkan zakat apa tidak? Wajib apa tidak? Hah? Besoknya mau lebaran, malamnya meninggal, wajib apa tidak? Wajib. Apa? Tidak wajib. Udah. Ini meninggal malamnya, besoknya mau lebaran. Baik. Kata para ulama, kalau dia meninggal ya setelah ba'da maghrib, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Wajib mengeluarkan zakatnya. Ini kalau mau meninggal. Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm ini pendapatnya itu serba mudah, Pak. Serba mudah. Ibnu Hazm mengatakan tidak ada zakatnya kalau dia sudah meninggal sebelum lebaran. Ini Ibnu Hazm mengatakan ya, selalu memberikan kemudahan.
Nanti ketika seorang wanita hamil, ya, tidak mesti wajib mengqadha puasanya dan memberikan fidyah. Ini siapa? Ibnu Hazm. Cuma Ibnu Hazm paling mudah. Mana Bapak pilih? Ibnu Hazm ini lahir pada tahun berapa? Jauh sekali dengan para 4 madhab. Semua mengatakan ya bahwasanya ketika seseorang meninggal setelah ba'da maghrib malamnya takbiran, maka wajib mengeluarkan zakat. Cuma Ibnu Hazm mengatakan tidak, laisa lahu zakat, tidak ada zakatnya. Ini pendapat Ibnu Hazm. Nah, insyaallah ada apa ya? Nah, ini tentang zakat. Zakat itu wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Nah, setelah kita mengetahui ya bahwasanya zakat itu adalah rukun Islam, maka ketika kita mengeluarkan zakat, kepada siapa yang pertama kali kita keluarkan zakatnya? Kepada masjid atau kepada yang lain? Orang miskin, orang yatim gitu ya. Baik. Urutannya sebenarnya zakat pertama kali kita keluarkan bukan kepada orang miskin, tapi kepada orang tua kita dulu. Lihat kondisi orang tua kita. Kalau orang tua kita membutuhkan, maka wajib kita memberikan apa? Zakatnya. Tapi kalau orang tua kita sudah mampu, orang tua kita sudah ya lebih, maka barulah kita berikan kepada orang miskin, kepada orang siapa? Kepada masjid, kepada mu'allaf, ya. Pada siapa lagi, Pak? Amil, mu'allaf, siapa lagi? Gharib, fisabilillah, ya. Tapi urutannya sebelum masuk yang ke-8 ini dalam surah At-Taubah ayat 60 itu, maka yang pertama kali kita perhatikan adalah keluarga kita dulu. Ya, jangan langsung berikan kepada orang yang miskin, tapi orang tua kita ternyata membutuhkan. Ternyata apa? Membutuhkan. Maka kata para ulama, zakat fitrah itu wajib pertama kali itu kepada orang tua. Kepada orang tua. Kalau orang tua sudah sudah punya, sudah mampu, barulah kepada yang 8 ini. Tapi kalau orang tua ternyata membutuhkan, maka wajib kita memberikannya kepada mereka. Insyaallah Bapak ya. Nah, ini urutan pengeluaran zakat. Bahwasanya zakat itu pertama kali dikeluarkan bukan yang 8 ini, tapi kepada orang tua. Kalau orang tua sudah mampu, barulah ke 8 orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ini. Ya, barulah masuk ke sini. Nah, baik. Biasanya kalau zakat, ya, biasanya orang yang zakat itu, biasanya orang yang mengeluarkan zakat itu biasanya menggunakan apa? Beras. Ada yang menggunakan apa? Makanan pokok. Ada yang menggunakan uang. Nah, bolehkah jika seseorang memberikan uang atau memberikan hartanya, bukan yang pokok, tapi memberikan uang kepada orang yang 8 ini, atau dia harus memberikan beras baru diberikan kepada mereka? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Baik, tapi yang lebih afdal, kita tidak yang membolehkan atau tidak, tapi kita lihat yang afdalnya dulu. Tapi yang lebih afdal adalah memberikan apa? Beras. Kenapa harus memberikan beras? Karena orang yang miskin ketika diberikan beras, dia akan bergembira. Dia bisa memasak dan bisa apa? Ya, menikmatinya di pagi harinya. Tapi kalau kita kasih uang, kemudian toko pada tutup, apa yang dia akan makan? Dia bahagia atau dia sedih? Pasti merasakan kesedihan. Itulah kata para ulama, sebelum masuk kepada yang lain, maka berikanlah yang pokok terlebih dahulu, supaya yang menerima itu bahagia. Nah, kalau yang perbolehkan atau tidak, itu khilafnya para ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ini tentang zakat. Insyaallah Pak ya, sudah paham ya. Nah,
Kebetulan saya bawa alatnya, mood, ya, mood. Maaf, saya ambil dulu. Baik, ini mood saya bawa. Ini saya dapatkan dari syekh saya. Kemudian syekh itu mendapatkan, ini bukan cuma mainan Pak, ini bersanad. Ya, ini bersanad sampai kepada Zaid bin Thabit. Dan kebetulan juga sanadnya saya ada, kebetulan saya bawa. Nah ini maksudnya mau saya serahkan di masjid ya beserta sanadnya. Ya mohon nanti dijaga dengan baik karena apa namanya mood ini saya dapatkan dari Syekh Muhaddits Musa'ad bin Basir. Kemudian beliau juga mendapatkan dari gurunya terus sampai kepada Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit barulah bersama Rasulullah. Nah ini mood ya, ini moodnya memang ringan ya. Ada yang lurus, ada yang lancip seperti ini. Tapi sama-sama mood. Isinya pun sama. Isinya pun sama. Nah, orang terdahulu ya, ketika menimba ya dengan mood ini, itu diisi baru ditepuk seperti ini supaya padat. Makanya kalau kita lihat toko beras itu diciduk, itu enggak langsung apa diginikan, tapi langsung supaya apa? Ya namanya jual beli kan. Nah, makanya dulu ya para ulama itu mempraktekkan, termasuk Syekh ini ketika memberikan umut ini, dia mempraktekkan bagaimana cara menciduk yang baik dan benar. Itu diciduk, kemudian tepuk sampai padat. Baru setelah penuh baru diratakan. Nah, ini ya moodnya. Ini moodnya. Makanya 4 kali nyendok ini ya barulah ditaruh ke apa namanya timbangan, itulah disebut dengan sok. 4 mood 1 sok. Ya 4 mood itu satu sok. Itu khilafiyah. Ya ada yang 2,6, ada yang 3 kilo, ada 3 kilo setengah. Itu khilafiyah. Yaitu khilafiyah. Nah, tidak kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan ya ketika dia tidak menimbang dengan mood. Ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya bahkan ulama-ulama hadis ya al-mutaakhirin itu pun mengajarkan kepada muridnya bagaimana cara mengeluarkan zakat itu seperti yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya. Maka mereka menggunakan mood seperti ini. Insyaallah dapat Pak ya. Nah ini mungkin sering disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz yang lain atau para kiai, ya maka tidak kita bahas secara panjang lebar. Insyaallah Pak ya. Baik. Ada pertanyaan? Nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zakat dibagikan dari kelapan tadi. Ya. Caranya ke orang tua dulu. Ya. Sedangkan orang tua itu kan harus sebenarnya wajib. Dan belum nggak dijaga dia, anak itu harus wajib membiayai orang tua. Ustaz. Baik. Nah, makanya saya jawab ya. Baik. Zakat itu ya makanya seorang anak sebelum mengeluarkan zakatnya maka pertama kali dia mengeluarkan zakatnya kepada orang tuanya apabila dia sudah menikah. Apabila sudah menikah, maka anak itu wajib mengeluarkan zakatnya itu pertama kali kepada kedua orang tuanya. Nah, jika dia belum menikah, maka ini adalah tanggung jawabnya orang tua. Bagaimana kalau orang tua tidak mampu? Maka dia tidak berhak mengeluarkan zakatnya. Baik. Ibnu Hazm mengatakan, ya ini pendapat Ibnu Hazm lagi yang paling mudah kita ambil. Ibnu Hazm mengatakan, ketika orang tua tidak punya apa-apa, orang miskin lah kita ini kan, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Dia dengan mengibaratkan seperti seorang kakek dan nenek yang sudah tua, renta, tidak punya apa-apa. Beliau mengatakan maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, tapi dia wajib yang diberikan zakat. Ini kalau orang miskin. Tapi kalau ada anaknya yang mampu, sudah menikah, mampu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Gitu ya. Nah, kalau anaknya ternyata belum menikah, tapi dia sudah sukses, maka anak ini wajib yang mengeluarkan zakat keluarganya. Wajib.
Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu, Pak. Silakan yang lain. Maksudnya tadi memberikan zakat ke orang tua atau memang orang tua itu mengeluarkan zakat yang ditanggung oleh anaknya boleh? Baik. Itu menerima atau tidak? Baik. Orang tuanya menerima, anaknya mengeluarkan untuk orang tuanya. Nah, gitu Pak. Jadi, baik, saya akan jelaskan. Seorang anak ketika sudah menikah, kemudian orang tuanya ternyata nggak punya apa-apa. Contoh, nggak punya apa-apa, miskin, kita katakan miskin. Maka anak ini wajib mengeluarkan zakatnya kepada orang tuanya. Maka orang tua yang wajib menerima. Seperti itu. Paham Pak? Baik, saya akan jelaskan lagi. Contoh kita taruh di sini si A, ya. Si A punya anak, punya anak 3 contoh. Punya anak 3, 2 belum menikah, 1 sudah menikah. Satunya sudah menikah. Kita taruh si B. Kemudian ternyata si A ini, orang tua ini miskin, gak punya apa-apa. Ya, gak punya apa-apa. Maka para ulama mengatakan si A ini wajib mengeluarkan zakatnya pertama kali, bukan yang ke-8, tapi ke orang tuanya. Itu wajib. Makanya perkataan siapa itu seorang ulama dalam kitab Imam Sunan At-Tirmidzi, dia mengatakan astagfirullahaladzim, Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan anak ini wajib mengeluarkan pertama kali itu ke orang tuanya. Jika dia melantarkan orang tuanya, maka anak ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah selama orang tuanya terlantar. Az-Zuhri mengatakan seorang anak wajib mengeluarkan zakatnya itu kepada orang tuanya. Jika dia menelantarkan orang tuanya, maka anak ini tidak akan mendapatkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala selama orang tua ini terlantar. Kalau dia sudah kembali lagi, ya, berbakti lagi kepada orang tuanya, maka barulah dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama putrinya, ya. Tiba-tiba kata Rasulullah, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang seorang wanita yang pertama kali masuk surga setelah ibunda Aisyah. Kata Fatimah, "Siapa ya Rasulullah?" "Anakku, wanita yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah ibunda Aisyah dialah Fatimah, dialah Muti'ah." Kata Fatimah, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana ibadahnya, lihat semuanya. Masya Allah, lihat. Dicek ya sama Fatimah, ternyata orang ini biasa saja. Wanita ini biasa-biasa saja. Kemudian Fatimah izin kepada suaminya, ya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia menggendong Hasan, lalu pergi ke rumah Muti'ah, selidiki. Masya Allah. Kemudian diketuk pintunya, salam. Kemudian dijawab, "Waalaikumsalam." Kata Muti'ah, "Siapa?" "Saya Fatimah binti Muhammad." Kata Muti'ah, "Kamu bersama siapa?" "Bersama anakku Hasan." Masya Allah, lihat Muti'ah. Kata Muti'ah, "Demi Allah, aku tidak mau memasukkan laki-laki yang belum mendapat izin dari suamiku." Hasan yang masih kecil, belum balik, dilarang masuk. Setelah itu kata Muti'ah, "Silakan kamu besok datang ke sini, aku akan mintakan izin kepada suamiku." Akhirnya dia pulang. Keesokan harinya dia datang dengan membawa siapa? Hasan dan Husain. Begitu sampai rumah Muti'ah, kata Muti'ah, "Siapa?" "Saya Fatimah." Ditanya lagi, "Dengan siapa?" "Hasan dan Husain." Kata Muti'ah, "Demi Allah, aku baru memintakan izin untuk Hasan dan Husain belum." Ya,
Husain belum. Kata Fatimah, Masya Allah, ini wanita yang luar biasa. Anak kecil aja nggak boleh masuk. Laki-laki ya yang belum balik aja nggak boleh masuk. Keesokan harinya dia datang lagi ke tempat Muti'ah. Begitu dia mau masuk ke tempat Muti'ah, tiba-tiba suaminya datang dari pekerjaan. Begitu sampai, Masya Allah, kata Fatimah, demi Allah tidak ada wanita seperti Muti'ah. Di tangan kanannya handuk, ya, di tangan kanannya handuk, dan di tangan kirinya ini untuk mengangkat tangannya suaminya, dirangkul, kemudian dirangkul. Kata Muti'ah, aku perhatikan dari luar. Begitu sampai dalam, kata Fatimah, Muti'ah sudah mencopoti pakaian suaminya, dimasukin ke dalam kamar mandi, dimandikan. Masya Allah, dimandikan semuanya. Setelah bersih, jadilah kemudian dibawa ke tempat hidangan. Begitu sampai di tempat hidangan, kata Muti'ah, silahkan wahai suamiku, kamu nikmati makanan ini. Jika makanan ini tidak enak, sebentar, saya izin ke kamarnya. Muti'ah ke kamar, Pak. Itu nggak tidur, ke kamar ambil cambuk. Dibawa lagi, suamiku, jika makanan ini tidak enak, silahkan kau cambuk aku. Berarti aku wanita, seorang istri yang tidak tahu. Silahkan cambuk. Kata Muti'ah, demi Allah, bukan cuma kebaktiannya sama suaminya, ternyata Muti'ah ini juga orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kata Muti'ah, wahai ayahku, apakah gara-gara adatnya dengan suaminya sehingga diangkat oleh Allah? Kata Rasulullah, benar wahai ayahku. Makanya seorang wanita itu wajib mentaati suaminya. Kamu sholat sepanjang malam, bersedekah setiap hari, jika kamu tidak taat kepada suamimu, maka itu tidak bisa menolongmu di akhirat kelak. Sedekah banyak, sholat malam tidak pernah ketinggalan, ternyata kamu tidak taat pada suamimu dalam kebaikan, maka semua itu sia-sia. Insya Allah. Makanya kata Muti'ah, apa saja yang dilakukan Muti'ah ya Rasulullah? Muti'ah ini selalu memperhatikan keluarganya dan memperhatikan ibundanya dengan meminta izin kepada suami. Makanya kalau ibu-ibu ingin berbakti kepada orang tua, maka dia wajib apa? Izin dulu kepada suami. Ada seorang kisah, Pak. Saya berikan satu kisah lagi. Seorang wanita yang soleh, yang taat berbakti, rajin sedekahnya, yang lainnya juga sama, Masya Allah. Setelah dia menikah, kata suaminya, wahai istriku, kamu tidak boleh keluar rumah. Saya akan berjihad bersama Rasulullah. Akhirnya wanita ini pun tidak keluar rumah. Suatu ketika ibundanya sakit, datang utusan, wahai fulana, ibundamu sakit, silahkan kamu jenguk. Apa kata wanita ini? Mohon maaf, aku tidak bisa menjenguk orang tuaku karena aku belum dapat izin dari suamiku. Kata pengawal ini pulang. Setelah ibundanya sakit parah, dia datang lagi, wahai fulana, ibundamu sudah sakit parah, silakan kau jenguk dia. Jawabannya pun sama. Mohon maaf, aku belum bisa menjenguk orang tuaku karena aku belum dapat izin dari suamiku. Masya Allah. Tidak lama kemudian ibundanya meninggal. Kemudian dia datang lagi, wahai fulana, ini terakhir kalinya engkau melihat ibundamu. Ibundamu telah wafat, telah meninggal dunia. Jawabannya sama. Mohon maaf, aku tidak bisa melihat orang tuaku karena aku belum mendapat izin dari suami. Akhirnya masalah dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa ada seorang istri yang keterlaluan, saking taat kepada suaminya, ibundanya meninggal tidak mau dijenguk gara-gara tidak mendapatkan izin. Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, itulah didikan orang tuanya, maka anak itu kelak yang menjadi tirainya di akhirat.
anak ini pula yang akan menyeret orang tuanya masuk ke dalam surga. Duduk berhadap-hadapan. Masya Allah, siapa yang pengen seperti itu? Masya Allah, kalau kita pulang, apakah ada seorang istri ketika kita pulang dari kerja, istri langsung menyambut kita, memandikan kita, memberikan, apakah ada seperti itu? Masya Allah. Kalau kita mau makan, nih kenapa ini makanannya asin? Kamu jangan banyak tanya, saya sudah seharian bekerja. Nah, itu jangan. Ya. Itu jarang kita temui seorang istri yang seperti mutiara. Apalagi kalau kita makan disediakan cambuk, Masya Allah, jarang sekali. Jarang ada yang seperti ini. Artinya, ya kisah yang saya ceritakan tadi, ya, semuanya itu adalah kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, ketika dia sudah meninggal dunia, maka anak ini baru memberikan ke-8 ini. Kalau sudah meninggal dunia. Nah, makanya kalau ibunda kita telah meninggal dunia, maka kata Nabi, fakfirul istighfarlah, maka perbanyaklah beristighfar untuk orang tua, karena istighfar itu akan mengangkat derajat orang tua yang telah meninggal. Makanya ketika ada seorang anak istighfar, kemudian jasad, ya, orang tuanya diangkat oleh Allah. Kemudian jasad bertanya, ya mana nih, apa ya Allah? Kata Allah, hadir istighfar walad. Ini istighfar anakmu yang dimintakan kepadaku untukmu. Itu baru istighfar, sudah diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu Pak ya. Silahkan yang lain. Gimana Pak? Dia kaya raya. Ini ada perbedaan kata. Dia kaya raya, tapi dia tidak puasa. Ramadan ini puasa wajib. Karena dia mempunyai gangguan ginjal. Kalau dia puasa, dia darurat. Jadi dia setiap harinya bayar fidyah aja terus. Pak boleh. Baik. Nah, walaupun belum pembahasan kita sebenarnya minggu depan, tapi nggak apa, saya akan jelaskan. Baik. Jika seseorang memiliki penyakit dan itu mengganggu kesehatannya, ya, contoh tadi ketika dia puasa maka dia penyakitnya semakin parah, gitu Pak ya. Kemudian dia tidak berpuasa, kemudian dia membayarkan fidyah, ya, membayarkan fidyah setiap hari. Baik, sebagian ulama mengatakan ya memperbolehkan tidak berpuasa, sama seperti yang kemarin yang saya jelaskan tentang seorang orang yang junub, ya, orang yang junub ketika dia melakukan sholat tanpa mandi junub, maka sholatnya tidak sah. Nah, tapi karena kondisi seperti ini, kalau dia mandi, dia akan berbahaya. Nah, maka ya dia diperbolehkan, sama seperti orang yang musafir. Ya, ini diperbolehkan kalau ada darurat seperti itu. Makanya kalau kita ambil kaidah fiqh itu, usul fiqh itu, ad-daruratu la tanzi'u illa ad-darurah. Kedaruratan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan hal darurat. Nah, itu boleh. Ya, walaupun wajib itu akan menjadi ya diberikan kemudahan. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan keringanan dan tidak apa? Memberikan kesusahan. Makanya kata Allah, kalau kalian safar dalam keadaan berpuasa, boleh kalian buka. Kalau kalian tidak mampu, silahkan buka. Kalau mampu, silahkan lanjutkan. Itu pilihan. Nah, tapi kalau ada gangguan seperti itu boleh Pak. Ya, asalkan dia apa? Membayarkan fidyah. Nah, tapi insya Allah di tentang puasa nanti itu banyak perbedaan pendapat para ulama. Ya, insya Allah nanti kita akan jelaskan ya pada bab siap waktu summa Ramadannya, puasa di bulan suci Ramadan. Ada orang yang lupa, ya tiba-tiba langsung minum di siang harinya, boleh apa tidak, batal atau tidak? Nah, insya Allah kita akan jelaskan. Ada orang yang bekerja pura-pura lupa minum, ketika diingatkan, kamu gak puasa, astagfirullahaladzim. Nah, ini beda lagi, ya itu beda lagi. Nah, makanya insya Allah ya tentang masalah zakat dan puasa, ya rukun Islam ini itu sebenarnya kalau kita bahas secara detail, ya itu membutuhkan waktu yang sangat
lama. Tapi insya Allah nggak apa-apa, kita akan sedikit ya, kita akan ringkas ya supaya kita bisa memahami tentang zakat, apa itu zakat, kemudian siapa saja pengeluarannya dan siapa saja penerima zakatnya, dan bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah seperti itu Pak ya. Nah, insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah boleh zakat satu keluarga dikasih ke satu orang tua? Baik. Satu keluarga tidak, seandainya ada 5 orang. Sudah? Baik. Boleh apa tidak Pak? Boleh apa tidak? Baik. Boleh seorang anak, semua anak memberikan kepada orang tuanya. Itu boleh. Ya, semua anak memberikan kepada orang tuanya. Tapi kalau dia sudah merasa, orang tua sudah merasa cukup, ya kita lihat orang tua sudah merasa cukup, baru boleh kita berikan kepada yang 8 tadi. Itu asalnya boleh. Ya, asalnya boleh. Mau anaknya berapapun itu boleh, karena dia seorang orang tua itu adalah orang yang berhak menerima zakatnya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Karena kan menurut saya kalau anak itu sebenarnya dia harus bersama orang tuanya. Sementara zakat ini kan bentuknya lain. Baik. Nah, dalam kisah yang pertama ya tentang Mutiah tadi, Mutiah ini itu selalu meminta izin kepada suaminya, wahai suamiku, bolehkah rizki, sebagian rizki yang kau dapatkan ini aku berikan kepada orang tuaku? Kata suaminya, silahkan. Bahkan termasuk zakat ya, tamar itu pertama kali yang ditanya oleh suaminya, apakah kamu sudah mengeluarkan zakatmu kepada orang tuamu? Kata Mutiah, belum. Silakan kamu keluarkan. Dia mengatakan, suamiku, orang tuaku sudah mampu, ya, sudah punya ini dan itu. Alangkah baiknya kurma ini kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, orang-orang miskin. Nah, seperti itu. Maksudnya Mutiah ini ya sebelum mengeluarkan harta dari harta suaminya itu semuanya minta izin terlebih dahulu. Nah, tidak boleh, makanya seorang istri kalau ingin memberi orang tuanya itu izin dulu, walaupun itu harta miliknya sendiri. Harus izin terlebih dahulu, karena itu sebagai adab seorang istri kepada suami. Tapi kalau suami nggak mesti izin, tapi biar semakin romantis rumah tangga itu, alangkah baiknya dikasih tahu. Jangan diam. Karena biasanya kalau kita memberikan orang tua dengan secara diam-diam, itu akan membuat rumah tangga itu bergoyang. Kan di situ ada kesalahpahaman. Nah, seperti itu, Pak. Nah, gitu, Pak ya. Nah, jadi Mutiah ini ya, itu ketika mengeluarkan zakat atau menginfakkan sebagian rizki yang didapatkan oleh suaminya, itu pertama kali dia minta izin, wahai suamiku, apakah harta ini sebagiannya aku boleh membagikan dengan orang tua? Kata suaminya, silakan. Ya. Ketika mengeluarkan zakat, dia pun minta izin. Ya, suaminya pun mengatakan, apakah kamu sudah mengeluarkan zakat kepada orang tuamu? Kata Mutiah, belum, karena orang tuaku sudah mampu. Alangkah baiknya kalau zakat ini kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, yaitu orang miskin. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, bisa Bapak dan Ibu nanti bisa baca dalam kitab Al-Buka, ya, Al-Buka bisa dibaca tentang kisahnya Mutiah beserta amalan-amalan yang dilakukannya dalam kesehariannya. Nah, insyaallah Bapak akan menemukan dalam kitab Al-Buka, yaitu tangisan ya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Silakan yang lain. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Cukup. Nah, baik, kalau sudah cukup kita akhiri. Insyaallah minggu depan kita akan bahas yaitu zakatul mal, ya, zakat harta
berapa ya dirham atau berapa emas yang tersimpan, lalu berapa zakat yang dikeluarkan, berapa tahun ya untuk pengeluaran zakatul mal. Nah, zakatul mal ini kita insyaallah akan bahas secara detail ya, karena di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masih belum diketahui. Makanya insyaallah di zakatul mal ini kita insyaallah kita akan jelaskan dengan secara detail, termasuk nanti apakah zakat ini bisa disumbangkan ke jalanan atau tidak. Nah, itu insyaallah nanti kita akan sampaikan ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان